Perkenalkan, nama saya Bernard dari kelas 1 BMH. Hari ini saya akan menjelaskan kitab suci Tipitaka, sejarahnya dan analisis bagaimana Tipitaka dapat dikatakan masih otentik. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, 483 Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subdaha berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pertapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat membuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang kita senangi." Vinaya Pitaka 2:284. Mahakasapatera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung konsili di Raja Gaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magana, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Raja Gaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Aryananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang Arya Upali mengulang Vinaya. Peraturan-peraturan dalam pertemuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai kitab suci Tipitaka atau Pali. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tipitaka atau Pali disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Sampai abad ketiga setelah Sang Buddha wafat, mazhab Satvirapada terpecah menjadi 18 sub mazhab, antara lain Sarvatisvada, Kasyapia, Mahisaka, Theravada, dan sebagainya. Pada dewasa ini 17 sub mazhab Satvirapada itu telah lenyap. Yang masih berkembang sampai sekarang hanyalah mazhab Theravada atau ajaran para sesepuh. Dengan demikian, nama Satvirapada tidak ada lagi. Mazhab Theravada ini yang kini dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia dan negara-negara lain. Mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Tipitaka atau Tripitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini terdapat banyak sekali konsep aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Semua itu setelah melewati serangkaian tantangan sejarah, tercatat dan terpelihara kemudiannya hingga kini. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Tipitaka melalui langkah berikut. Yang pertama, menelusuri kerangka dan isi Tipitaka dengan melihat bagaimana semua ajaran Sang Buddha disusun secara terstruktur. Apa saja garis besar isi dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang kedua, bertanya akan pentingnya pemahaman masing-masing bagian dari Tripitaka. Bagaimana masing-masing bagian tersebut punya peranan penting pada sikap sosial umat Buddha. Validitas atau keotentikan, dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Buddha mengajarkan bahwa manusia menjadi baik atau jahat bukan karena kasta atau status sosial, bukan pula karena percaya atau menganut suatu kepercayaan. Seseorang baik atau jahat karena perbuatannya. Dengan berbuat jahat, seseorang menjadi jahat dan berbuat baik. Seseorang menjadi baik. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yakni Y.A. Ananda diadili karena tidak menanyakan pada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Y.A. Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Akan tetapi karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Y.A. Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud untuk menjaga keutuhan Sangha. Akhirnya Y.A. Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam Vinaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tripitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus.
Dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya, hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang diubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah pengembangan Buddhisme, Anda diharapkan mampu memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusun Tipitaka, kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sigalopada Sutta, kita akan mengambil salah satu sutta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yakni Sigalopada Sutta. Sigalopada Sutta merupakan sutta ke-31 dari Digna Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Dikisahkan di dalam Sigalopada Sutta, waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di Raja Gaha. Ketika sedang melakukan pindapata, Sang Buddha bertemu dengan seorang putra kepala keluarga bernama Sigala yang saat itu sedang melakukan penghormatan ke berbagai arah. Lalu Sang Buddha menanyakan kepada Sigala, "Putra keluarga, mengapa Anda bangun begitu pagi dan meninggalkan Raja Gaha dengan pakaian dan rambut yang masih basah dan dengan bersikap anjali melakukan penghormatan ke berbagai arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas?" Sigala menjawab, ketika ayahnya meninggal, dia berpesan kepadanya untuk melakukan penghormatan ke 6 arah. Dengan dasar menghormati dan menghargai nasihat ayahnya, Sigala melakukan penghormatan tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Sigala bahwa cara penghormatan 6 arah yang dilakukan kurang tepat. Kemudian setelah ditanya Sigala, Sang Buddha memberikan penjelasan yang panjang mengenai bagaimana seharusnya penghormatan ke 6 arah dilakukan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.